saya berpendapat bahwa profesi ini, meskipun teknologi tambah hebat gitu ya, profesi ini akan selalu dibutuhkan di kemudian hari. Kenapa? Karena produk yang kita jual ke masyarakat itu sangat-sangat kompleks. Kompleks, terus yang kedua intangible. Pengalaman kita di lapangan, kita sudah menjelaskan berkali-kali sekalipun ke nasabah, mereka tetap aja gitu ya kebingungan mengenai fitur, benefit, ketentuan dari program yang kita share ke mereka gitu loh. Nah, apalagi kalau misalnya nasabah itu belinya secara online, bagaimana cara mereka mendapatkan informasi yang lengkap dan utuh gitu ya mengenai produk secara keseluruhan yang kita punya. Contoh lah misalnya gini, kita jual produk kesehatan misalnya, itu di dalam itu kita aja yang ikut training, kadang-kadang kalau tidak diupdate terus, bisa misinfo gitu ya. Apalagi nasabah yang punya kecenderungan, ketika mereka beli itu bukan dipakai tiap hari atau dibaca tiap hari si polis itu kan. Tapi umumnya si polis itu ketika kita jelasin, terus buku polisnya dianterin, mereka disimpan di laci buku polisnya. Dan ketika mereka menggunakannya, itu beberapa tahun kemudian, yang mereka mengenai manfaatnya semuanya udah lupa gitu loh. Nah, bagaimana kalau misalnya produk yang sekompleks tadi dijual lewat online? Baca-baca saja manfaatnya gitu. Oke, nih saya nih usia 30 tahun nih. Premi yang saya bayarkan 1 juta sebulan gitu ya, nanti uang pertanggungan sekian gitu ya. Kan bertambahnya umur gitu ya, bertambah resiko juga, bisa jadi gitu ya, tadi gitu ya, bisa jadi ada manfaat kesehatan yang semakin lama gitu ya, mungkin semakin mungkin gitu ya, kalau dari sisi saya gitu ya, ada yang mungkin nanti akan dikecualikan, akan ada mungkin yang mungkin tidak di cover dan lain-lain, dan pengetahuan ini seharusnya memang tidak hanya bisa disampaikan melalui online. Makanya diusahakan nih mengenai manfaat, ketentuan, dan feature program ini harus tersampaikan secara utuh gitu ya. Jangan sampai nasabah punya salah persepsi. Kalau misalnya kita sudah berulang-ulang secara benar, di kemudian hari misalnya nasabahnya yang miss gitu ya, itu bukan kita udah secara maksimal memberikan informasi yang lengkap gitu ya. Tapi kalau misalnya dari sisi kitanya yang katakanlah tidak menyampaikan secara utuh, kita di situ ada tanggung jawab moral gitu ya untuk ikut berperan dalam hal ketidak happyan nasabah dalam mendapatkan program ini, kira-kira seperti itu. Nah, kalau bicara tentang informasi utuh, Pak, gitu ya, informasi yang seharusnya lengkap didapatkan oleh nasabah, sudah pasti tanggung jawabnya adalah tanggung jawab si penyampainya, gitu ya. Karena produk ya produk saja, gitu. Kalau kita bicara ini produknya jelek nggak sih? Nggak ada loh, teman-teman, produk yang jelek ditawarkan di masyarakat, nggak. Bahkan asuransi jiwa, teman. Produk apapun tidak ada produk yang jelek, teman-teman ya. Produk yang tidak bagus untuk dimiliki masyarakat. Ya kalau tadi ada Padion tuh ya, unit link contoh gitu ya, atau produk tradisional gitu, atau produk kesehatan, apakah ada yang jelek atau tidak? Tidak. Tetapi informasi yang lengkap yang mungkin kurang disampaikan. Pertanyaan saya adalah, informasi lengkap ini harus disampaikan di awal atau ya lengkap di awal tetapi tetap harus di-upgrade, Pak, informasinya, terus diedukasi lagi, terus diingatkan. Kalau menurut Pak Ali seperti apa sih, Pak, seharusnya, Pak? Kalau menurut saya ya, itu yang namanya informasi yang harus disampaikan ke nasabah itu tidak bisa sekaligus. Memang di awal itu kita menyampaikan poin-poin pentingnya aja, tapi seiring berjalannya waktu, kita pun harus terus mengingatkan, mengedukasi mereka. Karena apa? Harus kita sadari bahwa produk ini sangat-sangat kompleks gitu ya. Terus dia juga nggak berwujud. Nah, kalau kita yang ikut training aja kadang-kadang miss mengenai ketentuan, mengenai benefit, mengenai feature-nya. Ada aja pertanyaan lagi ya, Pak, di lapangan ya, yang ditanyakan ke trainernya. Yang di sana hanya mendapatkan informasi sekilas saja mungkin gitu ya. Nah, ketika dia klaim kan bayangan di mereka itu ketika dia punya asuransi, dia harus dibayar full, gitu kan? Harus dong, udah punya asuransi, udah bayar, gitu ya. Mereka udah bayar, kayak begini, jangan-jangan bukan mereka, saya juga kayak gitu, pelaku bisnis asuransi. Iya dong, udah bayar, gitu, seharusnya di-cover. Betul, nah padahal itu yang di semua asuransi, di semua produk asuransi, itu adanya term and condition itu selalu ada, gitu kan? Nah, kalau kita tidak menyampaikannya secara benar, secara utuh, bisa kebayang ketika beberapa tahun kemudian dia klaim gitu ya, ada sakit segala macam, di persepsi dia kan udah
pokoknya ketika saya masuk rumah sakit, perusahaan asuransi harus bayar gitu kan. Padahal kan nggak seperti itu ketentuannya gitu. Nah, kita yang sudah kedengaran nggak Pak Sandi suara saya? Halo? Ya, yes, kedengaran Pak. Ini saya Okay. yang internet saya lagi low sih Pak. Pak Ali tetap kedengaran Pak. Okay. Nah, bila kita mengedukasinya secara berulang-ulang, mudah-mudahan ketidak-happyan tadi bisa diminimasi sedemikian rupa gitu loh. Tapi kalau misalnya kita hanya menyampaikannya di awal aja gitu ya, itu kemungkinan miss-nya sangat besar. Karena apa? Tadi produk asuransi itu sangat-sangat kompleks. Kita yang belajar katakanlah ikut training sering pun, yang namanya ketentuan, manfaat dan feature itu kan tidak selamanya melekat gitu ya. Terus kadang-kadang ada perubahan juga. Misalnya dari revamping, pengayaan, benefit, itu kan kita harus update terus gitu ya. Nah, kalau misalnya hal-hal seperti ini tidak kita sampaikan, bisa kebayang nasabah hanya dapat info yang sangat-sangat sedikit mengenai program yang kita punya. Yes. Artinya Pak, peran seorang agent itu bukan cuma peran menjual ya. Karena kalau bicara tentang menjual, mereka memiliki polis, mereka bayar, agent dapat komisi, selesai gitu ya. Itu kan peran menjual ya Pak. Tetapi peran yang dilakukan oleh seorang pebisnis asuransi yang memang benar-benar profesional adalah peran sebagai seorang pendamping. Bukan hanya ketika di awal sudah dijelaskan, mereka mengerti lalu mereka bayar polisnya gitu ya, selesai. Enggak. Tetapi selama mereka memiliki polisnya, mungkin nanti akan ada review polis gitu ya. Dan mungkin ada aturan mungkin baru yang ditetapkan oleh perusahaan tentang produk ya, bisa jadi ya teman-teman, karena memang biaya kesehatannya naik karena inflasi kesehatan ada juga gitu ya. Terus ada mungkin kenaikan premi yang harus dibayarkan ya, kita harus mengedukasi lagi. Tapi gini Pak, bukankah kalau kayak begitu Pak, bisnis asuransi jiwa jadinya bisnis yang musingin nih gitu ya. Kerjaan gua seumur hidup nih. Seumur hidup nasabah nih. Nah, persepsi itu bagaimana menjawabnya Pak? Jadi berat banget loh. Bukan cuma menjual nih, harus melayani nih Bu. Itu kan lumayan loh Pak. Nah, kalau dari mulut Pak Ali gimana Pak? Memang itu bicara mengenai produk yang kompleks. Ya. Tapi banyak juga produk yang katakanlah simple, misalnya live atau misalnya produk-produk lainnya, itu kan sebenarnya sangat-sangat simple untuk menjelaskan ke mereka. Gitu ya. Memang kalau misalnya kita berangkatnya dari asuransi kesehatan, ketentuannya seperti tadi, sangat-sangat kompleks. Tapi nggak apa-apa, menurut saya gini, itu bagian dari profesi kita, pekerjaan kita. Terus ketika kita komunikasi sama mereka pun kan sebenarnya ada celah untuk upgrade lagi, polis, top up, atau silaturahim kita jual, kita saudaranya atau macam-macam lah. Kita selalu ada dua sisi gitu ya Pak Sandi ya. Dari sisi nasabah kita memberikan info, kita juga selalu menggunakan opportunity yang ada untuk bisnis juga gitu kan. Jadi ada timbal balik lah, kira-kira seperti itu. Saya sempat baca ya Pak di buku Zig Ziglar gitu yang menyampaikan bahwa seorang penjual yang baik, pebisnis yang luar biasa adalah bukan mereka yang pintar mencari nasabah-nasabah baru atau konsumen-konsumen baru, tapi mereka yang pintar ya bagaimana kalau bisa dibilang menjaga hubungan dengan nasabah yang lama, dengan konsumen yang lama, terus terbangun ke trust ya, terbangun kepercayaan sehingga nasabah lama terus mereferensikan kita, dan bahkan ketika kita datang ke tempat mereka ya mereka bertanya ada apa lagi nih, ada produk apa lagi. Jadi tujuan kita melayani mereka adalah bukan ya membuat kita menjadi jauh lebih lelah, jauh lebih capek, tapi ada sisi yang lain ternyata diuntungkan ya Pak, karena dengan kita terus melayani mereka, terus menginformasikan sesuatu yang baik kepada mereka, ada peluang ya, tadi kalau tadi Pak Ali bilang ya, peluang untuk bisa menyampaikan hal yang lainnya ya. Pak, pertanyaan saya adalah kayak gini nih, tadi Pak Dion udah menginformasikan nih Pak, unit link. Nah, pengetahuan ini menjadi bagus juga ya untuk kita yang sama-sama hadir hari ini dan kita sama-sama belajar nih Pak gitu ya, bahwa ada persepsi di masyarakat ya, udah deh jangan unit link deh. Nah, teman-teman ya, kalau bicara tentang unit link buat teman-teman yang masih awam, ya apa sih unit link? Unit link adalah produk asuransi yang digabungkan dengan investasi gitu ya. Jadi ada investasinya nih. Ya. Sedangkan di asuransi jiwa teman, ada dua produk ya. Ada yang memang full proteksi, jadi memang langsung ya untuk cover perlindungan diri, dan ada yang investasinya. Tetapi kan kayak gini Pak, ya. Ada masyarakat pada akhirnya trauma dengan asuransi jiwa ya, untuk bicara tentang trauma ya, karena produk ya saya bilang nggak ada yang salah ya, tetapi caranya ya, cara menyampaikannya, karena proteksi dengan investasi
Itu yang benar, bukan investasi yang ada proteksinya. Tetapi ketika disampaikan kepada masyarakat, ya disampaikan udah deh 10 tahun aja deh nabung deh gitu ya. Ngomongin nabung lagi ya. Nabung deh gitu ya 10 tahun nanti lu bisa pergi haji gitu ya, lu bisa punya rumah ya, tetapi lu masih tetap dilindungi oleh perusahaan asuransi kita. Nah, menurut Pak Ali ya, bicara tentang unit link, apakah produk unit link ini juga masih relevan nih Pak untuk disampaikan kepada masyarakat yang katanya ya produk ini sebenarnya good juga untuk dimiliki, artinya ada proteksinya dan ada investasinya. Menurut Pak Ali seperti apa? Kalau setelah saya cukup lama di sini, Ya. Saya cenderung lebih senang memilih produk-produk yang murni asuransi, Pak Sandi. Nah, asuransi ya, tidak ada investasi ya. Tetapi menurut Bapak Ali ya, kalau misalkan itu masih relevan, unit link ini, seperti apa sih Pak sebenarnya Pak? Apa keunggulannya sih Pak? Keunggulannya kan gini, unit link ini satu produk yang palu nggak ada lah. Asik. Betul. Apa lu mau gua ada ya? Dengan uang tertentu, sejumlah uang tertentu, nasabah itu mendapatkan semua manfaat. Ada savingnya, ada jiwanya, ada critical illness-nya, ada health-nya misalnya. Cuman yang mereka dapatkan kan sekecil-kecil banget gitu kan, nggak bisa maksimal seperti fungsi asuransi yang sesungguhnya. Nah, ketika mereka masih dalam tahapan katakanlah literasi keuangan di kita masih kecil, mungkin produk unit link lebih cocok gitu ya. Tapi ketika pengetahuan masyarakat tentang literasi keuangannya udah mulai bagus, saya akan lebih memilih produk-produk yang standalone yang murni asuransi gitu loh. Yes. Kalau saya pribadi ini cocok ya Pak kalau untuk yang unit link itu buat mereka yang mungkin takut ya. Oh nanti kalau nggak terjadi resiko duit gua hilang lagi gitu ya, nanti dimakan sama agentnya gitu ya. Nanti dimakan ya sama perusahaan asuransi. Artinya unit link ini setidak-tidaknya menjawab ya ketakutan atau keraguan-keraguan mereka gitu ya. Ada nggak sih duit yang masih tetap mereka bisa dapatkan gitu ya? Ada dari investasi. Cuma mungkin paradigmanya adalah kalau kita bicara tentang investasi ya, bukan investasi yang ada proteksinya. Artinya kalau saya mau punya rumah nih, oh yaudah pakai unit link gitu ya. Kalau saya mau jalan-jalan nih, wah itu bahaya itu. Bahaya itu. Nah itu